Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer. Ini adalah materi pertama kita di semester ganjil ini untuk kelas 8. Bapak harap kalian semua dapat menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Jaringan komputer itu berfungsi agar pengguna dapat bertukar informasi dalam bentuk dokumen maupun data, mencetak pada printer dan menggunakan sumber daya jaringan atau hardware. Hardware ini adalah perangkat keras komputer dan software ini adalah perangkat lunak komputer yang ada. Selanjutnya, dalam jaringan komputer ada pihak yang meminta atau menerima layanan, itu disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut dengan penyedia atau server. Jadi ada server dan klien, yang menerima dan yang mengirimkan. Jadi arsitektur ini disebut dengan sistem client server. Ada yang menerima dan mengirimkan di dalam jaringan komputer. Ini dapat juga menghubungkan dua komputer atau lebih. Nah, berikutnya kita lihat dulu apa saja jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah ada namanya PAN, Personal Area Network. Jaringan PAN ini adalah jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang berjarak sangat dekat. Jadi tidak begitu jauh, sangat dekat. Ini hanya mencakup jarak beberapa meter saja dan menggunakan teknologi WAP, Wireless Application Protocol, dan Bluetooth. Kita tahu kalau Bluetooth itu juga untuk pengiriman sebuah data, saling bertukar informasi. Nah, inilah pada umumnya disuguhkan melalui bus yang ada pada komputer seperti USB. USB itu adalah kepanjangan dari Universal Serial Bus, sebuah colokan seperti colokan flash disk. Nah, kita lihat dulu bagaimana bentuk jaringan PAN. Nah, inilah bentuk jaringan PAN. Jadi berkomunikasi atau bertukar data dalam jarak yang sangat dekat, bisa melalui Bluetooth, ya, bisa melalui kabel USB seperti mouse, ada kabelnya colokan ke laptop, ya, juga bisa kabel printer ke laptop atau komputer sehingga bisa mencetak. Oke, kita lanjut. Jenis jaringan yang kedua adalah LAN, Local Area Network, atau disebut juga intranet, ya, jaringan lokal. Ini adalah jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil dengan menggunakan konsep LAN. Jadi tidak begitu besar wilayahnya. Diperkenalkan pada tahun 1955. Wow, sangat lama sekali ya. Dan sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat, hanya beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh, yaitu lewat satelit di luar angkasa. Jenis jaringan lokal yang populer pada LAN adalah wireless LAN atau WLAN dan Wi-Fi. Ya, Wi-Fi kita tahu bahwasanya Wi-Fi ini menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, mengirimkan sinyal untuk bertukar data dan informasi. Oke, kita lihat bagaimana bentuk jaringan LAN, Local Area Network. Nah, beginilah bentuk jaringan LAN. Jadi hub ini adalah sebuah perangkat untuk menghubungkan kabel jaringan ke komputer 1. Ya, sini ada 6 komputer 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. Komputer 1 ini terhubung dengan printer. Nah, printer ini bisa digunakan secara bersama-sama oleh komputer 2, 3, 4, 5 dan 6. Tapi harus bergantian. Jadi tidak mesti satu komputer, satu printer. Ya, tidak mesti satu komputer, satu printer. Cukup satu saja printernya sehingga bisa digunakan oleh semua komputer. Itulah manfaatnya kita menggunakan jaringan LAN dalam satu ruangan atau satu gedung. Kita lanjut. Jenis jaringan yang ketiga ada namanya MAN, bukan Madrasah Aliyah Negeri ya. Ini lain lagi.
Oke, MAN ini singkatan dari Metropolitan Area Network. Ini adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi. Dan pada umumnya menghubungkan berbagai macam lokasi seperti gedung, kantor, kampus, dan pemerintahan. Jadi antar gedung, antar kampus, antar kantor itu bisa saling terhubung menggunakan jaringan MAN ini. Ini mencakup areanya seluas 5 sampai dengan 50 km. Wow, sangat jauh sekali ya. Oke, kita lihat bagaimana bentuk jaringan MAN. Nah, di sini kita lihat bentuk jaringan MAN, ada gedung A dan gedung B. Terhubung dengan di gedung A ada hub terhubung dengan jaringan, dan gedung B ada hub juga. Jadi menghubungkan antara gedung A dan gedung B yaitu hub ke hub. Sehingga gedung A bisa mentransfer data yang dibutuhkan oleh gedung B. Sebaliknya, gedung B juga bisa mentransfer data atau berbagi informasi dengan gedung A. Oke. Selanjutnya, jenis jaringan komputer yang berikutnya yaitu WAN, Wide Area Network. Ini adalah suatu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar dan luas. Nah, biasanya mencakup jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara, ya. Contoh jaringan WAN adalah internet, karena dia mencakup, cakupannya sangat besar dan juga luas. Oke, kita lihat bagaimana bentuk jaringan WAN. Nah, kita lihat bentuk jaringan WAN adalah seperti berikut, ya. Kota A, kota B, dan kota C itu terhubung dalam sebuah jaringan, ya. Menghubungkan antara satu kota dan kota lain dengan menggunakan hub, ya, perangkat yang untuk jaringan, ya. Jadi misalnya Tanjung Balai dan Kisaran, dan juga misalnya Batubara, ya, tiga kota ini terhubung. Misalnya kota Tanjung Balai membutuhkan data dari kota Kisaran, mereka saling bisa berbagi data, tidak perlu langsung datang ke kota tersebut, cukup mengirimkan datanya melalui jaringan WAN, ya. Sangat-sangat bermanfaat sekali, ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu apa itu jaringan intranet, ya. Jaringan intranet adalah jaringan komputer yang berbasis protokol TCP/IP, ya, layaknya jaringan internet. Ini hanya digunakan di lingkup internal kantor, perusahaan, atau warnet. Memungkinkan untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya lewat sambungan internet. Oke, contohnya adalah LAN. Ya, tadi kita jelaskan LAN itu adalah sebuah jaringan lokal dalam sebuah gedung, local area network. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan bagaimana cara mengkoneksikan jaringan lokal atau intranet. Bapak akan langsung praktekkan. Baiklah, Bapak harap kalian langsung mempraktekkannya sambil melihat video Bapak ini, penjelasan Bapak ini. Kalian langsung praktekkannya di komputer kalian atau di laptop kalian masing-masing di rumah. Oke, langkah pertama untuk mengkoneksikan jaringan lokal atau internet adalah siapkan dua buah komputer yang akan digunakan untuk menghubungkan jaringan secara lokal. Selanjutnya, kita hubungkan dua buah komputer tersebut menggunakan kabel jaringan, yaitu kabel UTP. Setelah itu, di bagian taskbar, ini namanya taskbar, ya, ada ikon seperti monitor, ya. Kalian klik kanan, klik Open Network and Internet Setting. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini di sebelah kiri di bagian Home, pilih Ethernet. Kemudian kita pilih di bagian sebelah kanan Network and Sharing Center. Oke, kita lihat di sini, kita besarkan. Nah, kita pilih jaringan yang memiliki ikon kabel. Ini kabel, ini menggunakan jaringan WiFi. Jadi terlihat
perbedaannya antara yang menggunakan kabel jaringan dan menggunakan WiFi. Kebetulan Bapak juga menggunakan WiFi dan juga kabel. Nah, di bagian ikon kabel kita klik bacaan Ethernet. Nah, terlihat muncullah kotak dialog Ethernet status. Berikutnya kita klik Properties. Lalu muncul kotak dialog Ethernet Properties. Lalu kita pilih Internet Protocol version 4 dalam kurung TCP IP version 4. Kita klik, lalu kliklah Properties. Nah, di bagian ini kita pilih Use the following IP address. Oke, di sini di bagian IP address kita ketik IP address-nya yaitu 192.168.1.1 ya, ujungnya 1. Lalu di bagian subnet mask kita ketik, langsung terketik ya, langsung otomatis 255.255.255.255.0. Kemudian kita pilih atau kita klik OK. Nah, kita close. Kita close. Oke. Sudah kita setting untuk komputer yang pertama. Nah, untuk komputer yang kedua atau laptop yang kedua, sama langkah-langkahnya. Di bagian Ethernet kita pilih Properties, kita pilih Internet Protocol version 4 ya. Kita pilih Properties. Lalu, nah di sini perbedaannya kita pilih di sini yang tadinya di komputer 1 ujungnya 1 di IP address, maka di komputer 2 kita pilih atau kita ketik 2. Jadi IP address-nya berbeda. Tidak boleh IP address-nya sama. Kalau sama, jaringannya tidak akan terhubung dan karena IP address-nya bentrok ya. Nah, kemudian di default gateway di komputer kedua kita ketik 192.168.1.1. Oke, kita klik OK. Close dan close. Nah, begitulah cara untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua buah komputer dalam jaringan lokal atau intranet. Maka komputer tersebut bisa saling bertukar data dan saling bertukar informasi. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu jaringan internet. Nah, bagaimana sejarah internet? Bagaimana dulunya awalnya internet itu ada? Oke, kita bahas. Internet muncul diawali dengan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 ya, melalui proyek bernama ARPA yang disebut dengan ARPANET, yaitu singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Jadi itu awalnya itu belum ada istilah internet. Awalnya hanya ada sebuah jaringan komputer yang disebut dengan ARPANET yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, tujuan awal dibangunnya proyek ARPANET tersebut adalah untuk keperluan militer. Ya, kita tahu dulunya masih ada Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua, ya. Maka pada saat itu Amerika Serikat pada saat itu mencoba menghubungkan komputer di daerah-daerah vital, ya, supaya mereka bisa saling berkomunikasi untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Saling mereka itu mengatur strategi. Itu tujuan awalnya. Ya, kemudian pada tahun 1990 ARPANET resmi ditutup dan istilah internet mulai digunakan. Nah, pada saat sudah tidak lagi terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua, pada saat dunia sudah damai, maka jaringan ARPANET resmi ditutup dan istilah internet mulai digunakan. Oke, itulah sejarahnya.
Nah, kita lihat dulu apa itu pengertian internet. Mungkin sudah semua tahu apa internet, tapi mungkin ada yang belum tahu sebagian dari kita. Ternyata internet itu ada kepanjangannya, ya, ada kepanjangannya. Singkatan dari interconnected network. Itulah kepanjangan dari internet. Yaitu sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan jutaan situs. Oke, apa itu situs? Situs merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi. Apa saja informasinya? Gambar, ada gerak, suara, dan gabungan dari semuanya. Baik bersifat statis maupun dinamis. Oke, itulah pengertian dari internet. Nah, ada unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah situs, ya. Yang pertama adalah domain name. Ini adalah merupakan alamat dengan nama yang unik, ya, untuk mengidentifikasi sebuah website, sehingga kita pengguna tidak lagi harus membuka sebuah alamat situs dengan mengingat IP address kayak tadi 192, 168, 111. Tak perlu lagi kita ingat dan harus kita hafal. Cukup kita ketikkan misalnya www. Atau www.facebook.com. Nah, itulah domain name-nya, sehingga mudah untuk diingat. Nah, unsur yang kedua yang harus ada adalah hosting. Ini merupakan tempat penyewaan untuk menyimpan file dan data yang diperlukan oleh sebuah website. Jadi kalau kita membuat sebuah website, itu kita menyewa, ya, .com, .go.id, itu disewa. Ada setahun itu sewanya itu 1 juta per tahun, 2 juta. Ya, semakin banyak kapasitas penyimpanan websitenya, maka semakin mahal lah sewanya, hostingnya itu per tahun, ya. Yang ketiga, scripts atau bahasa program. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website, sehingga bisa kita akses, ya. Jadi sebuah website itu dibuat dengan bahasa pemrograman, ya, sehingga tampilannya lebih menarik, ya. Yang keempat, desain web. Ini juga harus ada, ya, karena kualitas situs itu sangat ditentukan oleh kualitas desainernya, ya, yang membuat desainnya. Semakin baik keahlian seorang desainer web dalam mengolah sebuah website, maka situs atau website yang dihasilkan juga semakin berkualitas, sehingga orang yang melihat website tersebut merasa nyaman dan betah untuk berselancar di website atau mencari informasi di website tersebut. Makanya desain web juga harus betul-betul diperhatikan, sehingga orang tidak boring atau bosan untuk melihat website kita. Nah, itu. Yang kelima, unsur yang kelima adalah publikasi. Mengenalkan situs kita kepada masyarakat. Kalau kita ingin website kita itu yang kita buat itu dikenal oleh masyarakat, maka kita harus mempublikasikannya dengan secara langsung di internet. Bisa kita publikasikan melalui Yahoo, ya, Google, dan sebagainya, sehingga website kita bisa dikenal banyak oleh peselancar dunia maya, ya, sehingga terkenal di dunia maya. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah keuntungan dan kerugian penggunaan internet. Ada keuntungannya, tentu juga ada ruginya, ya, kalau kita menggunakan internet. Kita bahas. Yang pertama, keuntungan yang pertama yaitu komunikasinya murah. Ya, kita tahu sekarang itu untuk menggunakan internet itu, kalau kita beli paket data ada yang harga 10.000, 7.000, ya, sangat terjangkau sekali. Ya, tergantung besaran kuotanya, ya, kuotanya. Semakin besar kuotanya tentu semakin mahal, ya, tapi sampai sejauh ini masih tergolong murah, ya. Yang kedua, keuntungan kedua, sumber informasinya besar, ya. Internet itu informasinya mencakup seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja, ya. Semua informasi
baik itu ilmu pengetahuan, informasi, berita, ya, video dan sebagainya itu ada di internet. Yang ketiga, tantangan baru untuk berusaha. Nah, di internet kita bisa membuka sebuah peluang usaha atau peluang bisnis. Ya, banyak sekarang kita lihat orang berjualan secara online. Ya, itu sangat-sangat efektif sekali karena sekarang ini banyak juga orang yang membeli barang malas keluar, ya, malas keluar misalnya hujan atau panas terik matahari, itu bisa membeli barang kita dari internet, ya, sehingga usaha kita tuh bisa dikenal banyak oleh orang lain di dunia maya. Yang keempat, keterbukaan tanpa sensor. Nah, di internet kita bebas untuk memberikan informasi, ya, memberikan sebuah data, ya, tanpa ada sensor dari siapapun gitu, ya. Yang kelima, jangkauannya yang tidak terbatas. Seperti dia bilang bahwasanya informasi-informasi atau jangkauan internet tersebut tidak hanya sebatas ruang lingkup negara Indonesia saja, bisa ke semua negara, ya, tidak terbatas, unlimited. Oke, itulah 5 keuntungannya. Oke, kita sekarang lihat bagaimana kerugian internet. Ya, yang pertama, ancaman virus. Ya, hati-hati bagi kita yang sering berselancar di dunia maya, karena virus setiap saat bisa mengancam dan masuk ke dalam komputer kita. Makanya persiapkan antivirus, ya, sering update secara berkala supaya virus tersebut tidak bisa masuk ke dalam komputer kita, ya. Yang kedua, pencurian nomor kartu kredit atau nomor rekening, itu disebut dengan carding. Ya, ini dilakukan banyak oleh orang-orang yang disebut dengan hacker, ya. Hacker ini mereka itu membobol kartu kredit orang lain, ya, tentunya kartu kredit yang mempunyai uang yang banyak, orang-orang kaya, sehingga bisa mereka belanja membeli barang di internet menggunakan uang orang lain. Nah, itu namanya carding. Jadi hati-hati kalau kita membeli barang di internet, ya, hati-hati dengan nomor rekening kita. Oke, yang berikutnya, plagiat hasil karya intelektual. Plagiat itu artinya mengcopy hasil karya orang lain. Di internet, kalau ada orang yang memberikan informasi sebuah ilmu, sebuah misalnya video atau ilmu pengetahuan, itu orang lain bisa mengcopy hasil karya kita, ya, tanpa kita ketahui. Jadi internet itu menjadi kerugian bagi seorang yang berkarya, musik misalnya, ya kan, video atau sebuah informasi, itu bisa diklaim atau bisa dicuri seolah-olah orang lain yang menemukannya, padahal kita yang menemukannya. Itu namanya plagiat hasil karya intelektual. Nah, kerugian yang terakhir yaitu merusak mental generasi penerus bangsa dengan situs-situs yang berbau pornografi. Tentu ini sangat-sangat merusak sekali. Makanya kita harus bisa menjaga diri kita supaya tidak membuka situs-situs yang berbau pornografi. Banyak sekali informasi-informasi, pengetahuan, apalagi kalian sebagai seorang pelajar yang bisa kalian akses, yang bisa kalian gali, ya, di internet untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, itulah dia keuntungan dan kerugian penggunaan internet. Berikutnya kita masuk ke bagian D, ya, cara koneksi jaringan internet. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan jaringan internet dengan cara koneksi apa saja, ya. Pertama, bisa menggunakan jaringan menggunakan saluran telepon atau disebut dengan dial-up. Ini adalah sebuah modem, ya, modem dihubungkan dengan jaringan telepon. Jadi setelah kita melakukan dial-up atau panggilan, maka komputer kita akan terhubung ke ISP. ISP ini adalah Internet Service Provider. Ini penyedia jasa internet seperti Telkom Speedy, ya,
atau provider lain, Tri dan segala macam, dan akan terhubung ke internet, ya, dan akan terhubung dengan internet. Nah, bagaimana tabel cara koneksinya? Kita lihat bagannya atau gambarnya. Nah, di sini kita lihat jaringan telepon ya masuk ke rumah kita itu dihubungkan dengan sebuah modem dial up. Lalu dari modem ini kita tarik kabel ke komputer. Nah, setelah kita melakukan panggilan atau dial up, maka akan terhubung dengan internet. Ya, ISP ini misalnya kalau kita di Tanjung Balai ya, Tanjung Balai itu ISP kita misalnya di Telkom, IndiHome, Speedy ya di Jalan Gereja. Maka ini terhubung ke Telkom, ke kantor Telkom, maka akan terhubunglah internet menggunakan jaringan telepon atau dial up. Oke, itu saluran telepon atau dial up. Berikutnya, cara yang kedua adalah dengan menggunakan jaringan dengan LAN. Ya, ini menghubungkan beberapa perangkat komputer yang berada dalam sebuah LAN, local area network. Contohnya seperti sekolah, warnet, dan perusahaan. Tentu yang pernah bermain di warnet tahu lah ya, tahu tentang koneksi ini. Ya, ini untuk penggunaan internet yang besar dan melibatkan banyak perangkat komputer. Seperti di warnet, ada 10 komputer, bisa semuanya bermain internet atau mengakses internet ya. Jadi jaringan LAN ini kalau kita bermain internet itu dengan kabel ya, misalnya komputer 1, klien 1, klien 2, dan klien 3. Ada billing operatornya ya, terhubung dengan hub. Hub ini adalah tadi Pak jelaskan bahwasanya sebuah perangkat untuk penghubungan kabel-kabel, lalu terhubung dengan modem, baru terhubung dengan internet. Sehingga semua komputer yang terhubung dengan LAN bisa mengakses internet. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, kita bisa mengkoneksi jaringan internet menggunakan jaringan Wi-Fi ya, Wi-Fi atau wireless fidelity. Ya, sudah tahu semuanya Wi-Fi itu perangkat dengan menghubungkan perangkat dengan internet tanpa menggunakan kabel ya, tanpa kabel. Namanya Wi-Fi, menggunakan gelombang. Dia menggunakan gelombang untuk menyebarkan jaringan dengan frekuensi yang terbilang tinggi, yaitu sekitar 2,4 GHz. Ya, wow, sangat tinggi sekali ya. Nah, jaringan Wi-Fi kita tahu kalau ada sebuah tempat ya, seperti kafe, seperti sekolah, rumah sakit, bandara, stasiun kereta api, ada logo-logo seperti ini ya. Tentu mereka menyediakan jaringan Wi-Fi untuk pelanggannya ya, supaya tertarik untuk membeli barang mereka gitu di kafe. Terutama banyak di kafe ya, dengan Wi-Fi, free Wi-Fi ya. Kalau kita ingin menggunakan Wi-Fi, tentunya perangkat kita itu harus terdapat kartu Wi-Fi seperti ini, kartu Wi-Fi-nya. Inilah kartu Wi-Fi yang ada di perangkat komputer kita atau laptop kita, sehingga kita bisa mengakses Wi-Fi di suatu tempat yang ada jaringan Wi-Fi-nya. Oke. Berikutnya, cara yang keempat adalah menggunakan jaringan TV kabel ya. TV kabel ini adalah terhubung langsung ke internet dengan melalui kabel TV. Jadi kalau misalnya seperti di Indonesia ada banyak sekali, ada Cavision ya, ada IndiHome ya. Jadi kalau IndiHome misalnya, kalau kita berlangganan TV kabel IndiHome, itu ada internetnya. Kita bisa bermain internet di televisi tersebut ya, sehingga kita bisa melihat internet di dalam sebuah televisi. Nah, di televisi itu kita colokin sebuah kabel ya, sebuah kabel namanya kabel Ethernet atau LAN. Itu colokin ke lubang untuk colokan kabel internetnya di belakang TV kita. Ini adalah panel belakang smart TV. Lalu ini dicolokin juga satunya ujungnya ke internet modem, sehingga kita bisa membuka internet di televisi kita. Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita bisa terkoneksi dengan jaringan internet, yaitu menggunakan layanan 3G dan
4G ya. Ini paling sering digunakan untuk terhubung secara nirkabel. Nirkabel ini tanpa kabel melalui jaringan seluler. Nah, inilah yang di zaman now kita lihat banyak sekarang anak-anak atau juga kebanyakan orang yang memiliki smartphone menggunakan layanan ini untuk mengkoneksikan ke jaringan internet ya. Tapi ini tidak secepat menggunakan TV kabel ya. Kalau kita menggunakan TV kabel itu jaringannya cepat ya. Kalau pakai handphone, smartphone itu tidak terlalu cepat ya. Dan juga kerugiannya membatasi atau kekurangannya membatasi jumlah pemakaian data yang digunakan setiap bulan. Misalnya sebulan kita beli 1 giga, terbatasi 1 giga, hanya 1 giga. Setelah itu habis gitu. Kebanyakan sekarang nggak sampai sebulan sudah habis, seminggu sudah habis ya, karena kebanyakan misalnya buka YouTube ya dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu. Di sini akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi G. Ya, G ini adalah generation. Dari mulai 1G ya, 1G ini kecepatannya 2,4 kilobyte per second. Ya, sangat lambat sekali ya. Handphonenya juga handphone jadul ya. Lalu keluarlah 2G. Ya, kecepatannya kalau kita membuka sebuah internet di sini hanya 64 kilobyte per second. Ya, ini zaman-zaman Bapak dulu di tahun 2000 awal ya. Jadi kalau kita mengakses komputer internet tersebut dari handphone itu sangat lambat sekali. Nah, muncullah 3G ya, teknologi 3G di handphone atau smartphone dengan kecepatan 2000 kilobyte. Ini sama dengan 2 mega. 1 mega itu 1000 kilobyte. Jadi bisa video call ya, bisa video call. Kalau ini tadi hanya bisa nelpon ya, nggak bisa SMS. Nah, ini hanya bisa SMS ya, belum bisa video call kalau 2G. Kalau 3G sudah bisa video call ya. Lalu muncullah teknologi yang sekarang sekarang udah kita nikmati adalah 4G generasi keempat. Itu sampai 100.000 kilobyte. Wow ya, 100 mega ya, lebih cepat. Kita bisa streaming di sini ya, melihat video streaming ya. Kalau 3G masih nge-lag ya, kalau 4G sudah kecepatan sudah stabil. Nah, di masa depan ini lagi dibuat dan juga ada beberapa negara sudah keluar teknologi 5G ya. Ini lebih cepat sekali ya, more than 1 gigabyte per second. Wow ya, lebih dari 1 giga ya. Oke. Nah, bagaimana bentuk handphonenya dari mulai 1G ke 5G? Ini kan Pak tampilkan. Inilah bentuk handphonenya ya. 1G ini keluar tahun 1991. Nah, kita lihat inilah handphone yang pertama kali di dunia. Ya, kita lihat ini hanya bisa nelpon, nggak bisa SMS. Ya, hanya bisa nelpon doang, nggak bisa SMS. Ya, juga megangnya ini apa rasa ya, tangan kita mungkin susah untuk megangnya ya. Lalu muncullah 2G. Ini di tahun 1992. Nah, ini handphone Bapak dulu ya, di zaman Bapak ke kuliah. Ini hanya bisa SMS ya, belum bisa video call, belum bisa ya. Lalu muncullah teknologi 3G. Nah, di sini sudah mulai ada smartphone ya di tahun 2001. Tampilan sudah menarik sekali, dan ada 4G 2011 ya. Sekarang juga teknologi bisa kita video call ya, streaming dan sebagainya. Nah, ini adalah handphone di masa depan 5G di tahun 2020. Sekarang 2021. Dan kabarnya handphone ini sudah ada. Di negara luar. Kita lihat bentuknya sangat transparan dan tentu kecepatannya sangat cepat sekali ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa memilikinya sesuatu nanti. Amin ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu komunikasi data dengan telepon seluler ya. Komunikasi data dengan telepon seluler. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu komunikasi data. Adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan ya. Terus komponen dasarnya di dalam komunikasi data itu ada, yaitu pertama, sumber data atau source
ini adalah elemen yang bertugas mengirimkan informasi dan data. Contohnya apa? Telepon, mesin fax, ya, dan sebagainya. Jadi dia ada sumber datanya. Elemen yang bertugas mengirimkan informasi data. Yang kedua, komponen dasarnya adalah media transmisi. Ini yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima. Jadi ada medianya. Setelah ada sumber datanya, tentu ada medianya. Contohnya apa? Ada kabel, ya. Kabel itu ada kabel koaksial namanya, ada kabel serat optik, ya, dan juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke. Berikutnya, komponen dasar yang terakhir adalah penerima atau receiver. Ini adalah elemen yang bertugas untuk menerima informasi dan data, ya. Contohnya apa tadi? Telepon, mesin fax, ya. Jadi data yang diterima itu tentunya harus ada yang sebagai penerimanya, yaitu receivernya. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah simulasi, ya, gambar simulasi tentang bagaimana proses komunikasi data tersebut berjalan, ya. Jadi ada pengirim, ada penerima, ya. Jadi ini seperti ini kita lihat data-data itu dikirim dan diterima oleh si penerima atau receiver. Oke, lanjut. Kita lihat dulu apa saja contoh komunikasi data, ya. Yang pertama yaitu Bluetooth. Nah, kalau Bluetooth apa, yakin kalian sudah tahu semua apa itu Bluetooth, ya. Ini adalah teknologi yang dapat melakukan komunikasi antar perangkat agar dapat saling bertukar data. Ini dalam jangkauan jaraknya sampai dengan 10 meter, ya, dengan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Jadi misalnya antar dua smartphone kita bisa mengirimkan data. Datanya apa saja? Banyak, ya. Misalnya file datanya berupa gambar, foto, video, musik misalnya, bisa dikirimkan melalui Bluetooth antar dua smartphone misalnya. Nah, ini contohnya, gambarnya, ya. Jadi ada sebuah laptop dengan smartphone. Jadi misalnya dari smartphone ini foto-foto kita mau dikirimkan ke laptop, bisa kita gunakan menggunakan sarana Bluetooth. Bluetoothnya di handphone, di smartphone diaktifkan, dan juga Bluetooth di laptop diaktifkan. Lalu terjadilah proses pengiriman data. Mereka saling berkomunikasi. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah komunikasi data dengan USB, yaitu Universal Serial Bus. Ini adalah ujung konektor kabel, ya, kabel smartphone, ya, kabel smartphone yang dimasukkan ke perangkat seluler atau smartphone disebut dengan micro USB, dan ujung lainnya disebut dengan standar A USB untuk komputer dan laptop. Jadi ini bisa memindahkan data dari perangkat seluler ke komputer ataupun sebaliknya. Jadi seperti inilah misalnya kita lihat gambar kabel USB. Nah, dicolokan yang ini adalah colokan namanya micro USB. Ini kita colokin ke smartphone atau tablet. Nah, dicolokan yang kedua ada namanya colokan standar A USB. Inilah yang kita colokan ke laptop atau PC, personal komputer atau komputer kita di rumah, ya. Jadi kalau kita ingin mengirimkan sebuah data dari handphone atau smartphone ke komputer bisa menggunakan kabel USB ini. Oke, lanjut. Yang terakhir, kita juga bisa mengirimkan data menggunakan fasilitas Wi-Fi. Ya, tadi sudah kita bahas apa itu Wi-Fi. Wi-Fi adalah wireless fidelity. Dia tidak perlu memakai kabel apapun dalam mengirimkan data sehingga lebih mudah dan cepat. Jadi istilahnya dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, seperti ini contoh gambarnya. Jadi dari handphone ini, dari smartphone ini bisa kita mengirimkan data, bisa berkomunikasi antar perangkat menggunakan jaringan Wi-Fi. Oke, itu sajalah yang bisa Bapak jelaskan untuk materi yang pertama ini, yaitu tentang jaringan komputer. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa dipahami dengan baik. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan tugas daring yang pertama tentang jaringan komputer. Bapak harap semuanya bisa menjawab dengan baik dan mendapatkan hasil yang
memuaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat penjelasan Bapak ini. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.